warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Arzakusakti, tim 2018-020838, Prodi Manajemen Pagi Angkatan 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dan aspek hukum yang berhubungan dengan COVID-19. Kalian pasti sudah tahu kan, dengan berita-berita di seluruh negeri, bukan hanya di Indonesia, kalau virus COVID-19 ini sudah mewabah ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tetapi di sini saya bukan untuk menjelaskan virus COVID-19 itu apa. Tetapi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara virus COVID-19 dan studi kelayakan bisnis. Jadi, pengertian studi kelayakan bisnis itu sendiri adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Menurut kalian, memang ada ya hubungan antara virus COVID-19 dan studi kelayakan bisnis? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan keduanya. Di dalam studi kelayakan bisnis terdapat banyak poin-poin, tapi di sini saya akan mengambil salah satu poin, yaitu manfaat bisnis. Di dalam manfaat bisnis terdapat 6 manfaat, yaitu 1. Memperoleh keuntungan, 2. Membuka peluang kerja, 3. Manfaat ekonomi, 4. Tersedianya sarana dan prasarana, 5. Membuka isolasi wilayah, 6. Meningkatkan persatuan dan membangun pemerataan pembangunan. Kalian pasti tahu kan kebijakan apa yang sudah diumumkan oleh Presiden seperti social distancing dan physical distancing, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan semua harus dikerjakan dari rumah. Kebijakan ini mempunyai dampak negatifnya loh. Dampak negatifnya ini yang berhubungan dengan poin studi kelayakan bisnis, yaitu manfaat bisnis. Tadi kan sudah saya sebutkan 5 manfaatnya ya. Seperti memperoleh keuntungan, hubungannya dengan virus COVID-19 ini yaitu dengan adanya kebijakan yang diumumkan oleh Presiden, pastinya banyak masyarakat yang tidak dapat untung, malah sebaliknya banyak yang merugi begitu besar. Dan juga tersedianya sarana dan prasarana. Sudah banyak sekali usaha-usaha yang didirikan sebelum adanya virus COVID-19 ini menyerang negara kita. Tetapi sekarang virus ini sudah banyak mewabah ke seluruh penjuru negeri. Pastinya usaha-usaha yang didirikan akan terancam bangkrut karena sudah ada kebijakan untuk selalu di rumah. Dan yang kedua yaitu penjelasan tentang hubungan antara COVID-19 dan aspek hukum. Jadi, aspek hukum itu sendiri merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggannya umumnya dikenakan sanksi. Menurut saya, sudah sangat jelas sekali hubungan antara aspek hukum dan virus COVID-19 yang sedang mewabah ini. Tadi kan saya sudah jelaskan apa aspek hukum itu. Jadi, menurut saya, virus COVID-19 ini sangat berpengaruh dengan aspek hukum. Kalian tahu sendiri kan bahwa Indonesia itu negara yang patuh dengan aturan hukum. Jadi sebagai contoh seperti ini. Sekarang kan virus COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh penjuru Indonesia. Pastinya banyak aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah lebih banyak penyebaran virus COVID-19. Dan pastinya akan ada peraturan-peraturan yang akan diperintahkan oleh pemerintah seperti yang sedang viral saat-saat ini, yaitu tentang mudik lebaran. Jadi Presiden negara kita sudah menerapkan adanya kebijakan untuk tidak mudik ke kampung halaman. Dikarenakan apabila tetap saja ngeyel untuk mudik, takutnya akan tambah lebih banyak penyebaran virus COVID-19. Jadi menurut saya, akan ada hukum untuk setiap orang yang melanggarnya. Seperti mungkin didenda ataupun diisolasi agar tetap di rumah saja. Oke, tadi itu merupakan pendapat menurut saya tentang hubungan antara studi kelayakan bisnis dan aspek hukum yang berhubungan dengan virus COVID-19.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya aturkan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.